Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Bapak harap sekalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Jangan lupa berdoa, kemudian berlindung kepada Allah, jaga kesehatan, kemudian bersemangat karena semester ini menentukan kenaikan kalian untuk naik ke kelas 9. Bapak lanjutkan kembali materinya, babnya masih sama, yaitu mengenai memupuk semangat kebangkitan nasional sebelum masa pergerakan nasional. Baik, perlawanan rakyat di daerah terhadap penjajah. Ya, bangsa Indonesia tidak tinggal diam ketika ada negara lain menjajah atau menguasai wilayahnya. Rakyat Indonesia senantiasa berjuang. Namun, perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mengalami kegagalan. Kenapa? Karena yang pertama, kurangnya persatuan dan kesatuan. Baik, Bapak awalin dulu, yaitu ketika itu bangsa Portugis datang ke wilayah Selat Malaka, kemudian mampu menundukkan wilayah Malaka di tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Maka Portugis pun kemudian mengatur siasat dagang dan politiknya di wilayah Indonesia, yaitu sejak tahun 1511. Kemudian pula berdasarkan perjanjian Saragossa tahun 1529 antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, maka berdasarkan perjanjian tersebut telah ditetapkan untuk negara Spanyol wilayah kekuasaannya ada di negara Filipina. Kemudian bangsa Portugis wilayah kekuasaannya di Maluku, Indonesia. Maka sejak tahun itu, maka bangsa Portugis pun menguasai perdagangan di wilayah Nusantara. Keuntungan apa saja yang didapat oleh bangsa Portugis atas wilayah Nusantara, khususnya di Maluku? Yaitu bangsa Portugis pun melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal itu membuat bangsa Belanda yang sama-sama bangsa Eropa mengikuti jejak bangsa Portugis untuk melakukan perdagangan di wilayah Nusantara, yaitu sekitar abad ke-14 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Maka untuk menghindari persaingan perdagangan antara pedagang-pedagang Belanda sendiri, maka bangsa Belanda membentuk VOC. Dan istilah VOC itu dikenal oleh bangsa Indonesia yaitu company. Ya, kemudian sejak saat itu bangsa Belanda pun berhasil menyingkirkan Portugis dari wilayah Maluku atau wilayah Nusantara. Oke, kembali lagi. Sejak dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, tak henti-hentinya bangsa Indonesia melakukan perjuangan-perjuangan. Namun perjuangannya yang masih bersifat kedaerahan, tidak mengenal persatuan dan kesatuan, maka perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat itu selalu mengalami kegagalan atau kandas. Sehingga yang awalnya bangsa Belanda itu tujuan awalnya hanya berdagang, mencari rempah-rempah, kemudian kembali berubah menjadi niatan untuk menjajah wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah, khususnya Nusantara. Wilayah Ambon yang merupakan kunci strategis rempah-rempah di wilayah Nusantara, yaitu di wilayah timur, telah dikuasai oleh VOC tahun 1605 dengan mengalahkan Portugis. Kemudian berlanjut, Selat Sunda pun dikuasai oleh VOC atau Belanda sejak tahun 1619 ya. Kemudian sejak keruntuhan kota Jayakarta, maka bangsa Belanda pun mengubah kota Jayakarta yang sekarang adalah Jakarta dirubah menjadi kota Batavia yang menjadi pusat perdagangan bangsa Belanda.
Malaka yang sejak tahun 1511 telah dikuasai oleh Portugis, maka sejak tahun 1641 bangsa Portugis kalah dari Belanda, maka sejak tahun itu dikuasailah Malaka oleh VOC. Sejak dikuasai oleh bangsa Belanda, bangsa Indonesia mengalami banyak sekali penderitaan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya, karena penjajahan, namanya juga penjajahan, tidak ada yang enak, ya. Banyak sekali korban yang datang, yang jatuh dari bangsa Indonesia ketika melawan company. Namun bangsa Indonesia tidak berhenti, tidak putus asa, tetap bersemangat untuk melawan company. Yang pertama adalah Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Namun perjuangan oleh Sultan Agung pun mengalami kegagalan. Kemudian di Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin pun sama, mampu ditundukkan oleh company, yaitu sejak tahun 1667. Kemudian berlanjut di Banten. Di Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pun tidak mampu mengusir company dari wilayah Nusantara, yang akhirnya pun Banten tunduk di bawah pimpinan company sejak tahun 1684 dan lain-lainnya. Seluruh perjuangan yang dilakukan oleh rakyat di Nusantara itu semuanya mengalami kegagalan dan kegagalan. Tadi di awal karena adanya kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian yang selanjutnya adanya politik adu domba yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap rakyat Indonesia atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia waktu itu, atau dikenal dengan istilah divide et impera. Dari sini yang bisa Bapak sampaikan hanya sampai di situ. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika kurang jelas. Nanti bisa dilanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, maka pesan Bapak untuk kalian semuanya, tolong dirangkum materi tersebut, pahami, kemudian kalian baca, kemudian dirangkum di buku tulis kalian sebagai bahan nanti untuk ulangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.